Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bilisani ila yaumiddin ila yaumil qiyamah faqad fadzal muttaqun amma ba'du. Banin wa banat yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar matematika secara luring via video yang Ustadz share di YouTube ini. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang pecahan senilai dan mengurutkan pecahan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bilangan cacah dan pecahan. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli, kalau bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Bilangan cacah selalu tidak bertanda negatif. Dan kata lain, bilangan cacah selalu positif. Sedangkan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Misalnya 1 per 2, 2 per 3, 4 per 5, dan seterusnya. Di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Nah, jika kita sudah mengetahui apa itu bilangan cacah dan pecahan, nah sekarang Ustadz akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Banin wa banat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pecahan senilai, jika kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan 1 per 2, maka untuk mencari pecahan yang senilai, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya, di sini Ustadz akan mengalikan pembilangnya 2, maka penyebutnya juga Ustadz harus kalikan dengan 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 1 per 2 dengan 2 per 4 ini adalah pecahan senilai. Saya kasih contoh lagi. Misalnya 3 per 4 Ustadz mau cari pecahan senilai yang sama dengan 3 per 4. Jika Ustadz kalikan pembilangnya itu 3, kemudian penyebutnya juga kita kalikan dengan 3, maka akan menghasilkan 3 kali 3 sama dengan 9 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 3 per 4 itu senilai dengan 9 per 12. Saya kasih contoh lagi. Misalnya 1 per 3 supaya dia senilai dengan titik-titik-titik di bawah ini 9, maka Ustadz mengisi titik-titik ini dengan angka berapa agar sepertiga ini senilai dengan pecahan yang ada di sampingnya. Caranya adalah 3 dikali berapa yang hasilnya 9. 3 dikali 3. Maka yang di atas juga harus 1 dikali dengan 3. Karena untuk mendapatkan pecahan yang senilai,
penyebut dan pembilang dikalikan dengan angka yang sama. Berarti di sini 3. Jadi 1/3 itu senilai dengan 3/9. Paham sampai di sini? Saya kasih contoh lagi. Misalnya 2/5. Angka berapa yang harus ditulis? Misalnya Ustaz di sini tulis 25. Nah, supaya dia menjadi pecahan yang senilai, angka berapa yang harus Ustaz tulis pada titik-titik ini? Maka kita lihat 5 kali berapa yang hasilnya 25. 5 dikali 5. Nah, jika penyebut itu dikali 5 supaya menghasilkan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. Jadi 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 2/5 ini senilai dengan 10/25. Bagaimana misalnya contohnya banyak seperti ini. Misalnya 1/2 sama dengan 10 titik sama dengan 8 titik. Maka kita cari ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 2 dikali 5. Maka penyebut yang di atas, maksud Ustadz, pembilang yang di atas kita kalikan juga dengan 5 agar menghasilkan pecahan yang senilai. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5. Sekarang bagaimana untuk mengisi pembilang yang penyebutnya 8? Sama, kita ambil dari sini saja. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 kali berapa yang hasilnya 8? Benar, 2 dikali 4. Jadi untuk mengisi pembilang yang penyebutnya 8, maka kita kalikan juga dengan 4. 1 dikali 4 berapa? 1 dikali 4? Ya benar, 1 dikali 4 adalah 4. Jadi 1/2 itu senilai dengan 5/10. 5/10 juga senilai dengan 4/8. Contoh lagi, misalnya 2/5 sama dengan 10 sama dengan 20 sama dengan di atas 40, di bawah kita cari. Nah, caranya adalah 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 5 dikali 2. Maka pembilangnya kita kalikan juga dengan 2. 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 adalah 4. Untuk mencari pembilang yang penyebutnya 20 adalah berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 20? 5 dikali 4. Berarti di atas juga pembilangnya harus dikalikan dengan 4. 2 dikali 4 adalah 8. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya yang diketahui adalah pembilangnya? Berarti kita lihat 2 dikali berapa yang hasilnya 40? 2 dikali 20. Nah, karena pecahan senilai itu adalah, untuk mencari pecahan senilai harus mengalikan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Maka untuk menemukan pecahan yang senilai, 5 juga kita kalikan berapa? Dikalikan 20. 5 dikali 20 berapa? 5 dikali 20 adalah 100. Jadi 2/5
2/5 itu senilai dengan 4/10 senilai dengan 8/20 senilai dengan 40/100. Nah, begitu cara mencari menentukan pecahan itu senilai atau tidak. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan pecahan. Misalnya, untuk apa kita menyederhanakan pecahan? Dengan menyederhanakan pecahan, kita juga dapat menentukan atau mencari pecahan senilai. Misalnya, ada 16 pecahan biasa 16/32. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai, kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Maka 16 sama 32 karena sama-sama bilangan genap, bisa kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Sekarang saya tanya, 16 dibagi 2 berapa? Ya, benar 8. Sekarang 32 dibagi 2 berapa? 16. Jadi 16/32 itu sama dengan 8/16. Apakah bisa dikecilkan lagi? Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Kita bagi berapa? Kita bagi 2. Kita bagi lagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 itu adalah 4. Kemudian 16 dibagi 2 itu adalah 8. Apakah bisa kita kecilkan lagi? Bisa. Kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Apakah bisa kita kecilkan lagi? Bisa. 2 kita bagi 2. 4 kita bagi 2 juga. Karena sama-sama bilangan genap. 2 dibagi 2 berapa? 1. Sedangkan 4 dibagi 2, 2. Jadi, apakah bisa dikecilkan lagi? Tampaknya sudah cukup karena ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Jadi 16/32 itu senilai dengan 8/16, itu senilai dengan 4/8, itu senilai juga dengan 2/4, itu senilai juga dengan 1/2. Nah, sekarang bagaimana dengan misalnya contohnya adalah 5/75. 5/75 kita sederhanakan. Supaya mudah, hal yang perlu diingat adalah jika kelipatan 5 atau kelipatan puluhan, misalnya 5, 10, 15, 20, jika semudahnya seperti ini, mohon maaf, jika kelipatan 5 atau angka yang satuannya itu adalah angka 5 atau 0, maka untuk memudahkan kita langsung bagi dengan 5. Nah, ini untuk menyederhanakannya kita bagi 5. Ini juga untuk menyederhanakannya kita bagi 5. Jadi 5 dibagi 5 berapa? 5 dibagi 5 adalah 1, sedangkan 75 dibagi 5 adalah 15. Sekarang, apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Jadi, 5/75 itu senilai dengan 1/5. Ya, inilah materi tentang pecahan senilai. Banin wa banat yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan ya. Misalnya seperti ini. Misalnya 1/2, 1/4,
1/3 dan 1/5. Nah, misalnya kita lihat pembilangnya ini, misalnya pembilangnya ini sama, nah, yang di atas ini namanya pembilang ya. Pembilangnya ini sama, maka kalau kita mengurutkan pecahan ini dari yang paling kecil ke yang paling besar, maka kita lihat penyebut yang paling besar berarti itu yang paling kecil. Nah, satu lain lagi, kalau pembilangnya sama, perhatikan Ustaz, kalau pembilangnya sama, dalam hal ini berarti contoh di sini berarti 1 semua, maka kita lihat yang paling kecil adalah yang penyebutnya paling besar. Paham? Yang penyebutnya paling besar. Contoh misalnya Ustadz kasih contoh ya, misalnya kenapa itu yang paling kecil. Contoh misalnya ini ada satu pizza. Ustadz karena dia penyebutnya 2, Ustadz bagi 2. Nah, contoh bagi 2. Nah, maka masing-masing orang akan mendapatkan bagian ini. Beda kalau misalnya ada satu pizza itu dibagi misalnya 4. Nah, dibagi 4. Maka masing-masing orang mendapatkan yang lebih kecil lagi. Ya. Oleh sebab itu, kalau pembilangnya sama, kemudian untuk mencari yang paling kecil, maka kita urutkan dari yang penyebutnya paling besar. Yang penyebutnya paling besar. Mana yang paling besar penyebutnya? Yang paling besar penyebutnya adalah 1/5. Berarti kita urutkan ini yang pertama, kemudian yang kedua 1/4, kemudian yang ketiga 1/3, yang terakhir adalah 1/2. Jadi seperti itu. Contoh lagi misalnya 2/5, 3/5, 4/5 sama dengan 1/5. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Yang mana yang lebih besar? Kita misalnya urutkan dari yang paling besar. Nah, kita lihat ada yang sama enggak di sini? Ada. Penyebutnya sama semua, sama-sama 5. Penyebutnya sama-sama 5. Kalau pembilangnya sama, maka kita lihat penyebut yang paling besar, maka itu yang paling kecil. Sekarang kalau misalnya di kasus ini, untuk menentukan mana yang paling kecil, kalau penyebutnya sama, maka kita lihat pembilangnya yang paling kecil. Kenapa? Misalnya seperti ini. Kalau misalnya 2/5 berarti ada 2 pizza dibagi 5 orang. 3/5 berarti ada 3 pizza dibagi untuk 5 orang. 4/5 berarti ada 4 pizza dibagi 5 orang. 1/5 ada 1 pizza dibagi 5 orang. Maka yang paling kecil yang mana? Kalau misalnya kita bagi-bagi pizza nih ya, berarti yang mana yang paling bakal dapat sedikit? Ya, 1 pizza itu dibagi 5 orang. Nah, misalnya ada pizzanya itu ada 1 ya, ada 1 itu dibagi 5. Dibagi ini 4 ya, mungkin dibagi 5. Anggap aja dibagi 4 ya, kita bagi 4. Sama dengan kalau misalnya cuma dibagi ada 2 pizza. Ada 2 pizza dibagi 4. Nah, tinggal begini aja kan kalau dibagi 4. Nah, lebih besar yang 2 pizza dibagi 4 daripada 1 pizza dibagi 4. Maka mana yang paling kecil? Yang paling kecil tentu saja, satu lagi,
Kalau penyebutnya sama, maka untuk mencari yang paling kecil, lihat pembilang yang paling kecil. Ya. Beda tadi ya, kalau misalnya pembilangnya sama, lihat penyebut yang paling besar karena dia dibaginya besar. Nah sekarang untuk menentukan pecahan yang paling kecil, ketika penyebutnya sama, maka lihat pembilang yang paling kecil. Mana pembilang yang paling kecil? Kita misalnya ini kita urutkan dari kecil ke besar, maka pembilang yang paling kecil itu adalah 1. Ya. 1. Berarti ini yang pertama, 1. Kemudian yang kedua mana? Ini ya. 2. Kemudian yang ketiga mana? Ini 3. Yang keempat ini 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana misalnya berbeda antara tidak ada yang sama antara penyebut dan pembilangnya. Contohnya seperti ini. Misalnya 1/2, 2/3, 1/6 sama dengan 3/4. Nah, 3/4. Bagaimana cara kita mengurutkan pecahannya misalnya dari kecil ke besar? Kalau misalnya pembilang dan penyebutnya tidak ada yang sama atau cuma hanya 1, 2 saja yang sama. Misalnya kayak pembilang antara setengah sama 1/6. Gimana caranya? Tentu kalau misalnya setengah sama 1/6, karena pembilangnya sama, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Kita bisa menuliskan setengah itu lebih besar daripada 1/6, karena pembilang kalau kita misalnya kita mau lihat yang paling kecil, maka kita lihat yang paling kecil itu adalah penyebut yang paling besar kalau misalnya sama ya. Nah sekarang kalau misalnya kasus seperti ini, kita cari KPK-nya 2, 3, 6 atau 4 ya. 2, 3, 6 atau 4. 2, 3, 6 atau 4 ini KPK-nya adalah 12. Jadi kita samakan saja penyebut atau pembilangnya ya. Dalam hal ini Ustadz mau nyamakan penyebutnya saja ya. Misalnya 12. 12 kita jadikan penyebutnya kita jadikan sama ya, 12. Jadi 12 ya, 2 kali berapa yang hasilnya 12 dikali 6 ya. Kalau di sini dikali 6, maka di atas juga dikali 6 berapa? 6/12 ya. Oke. Sekarang 3 kali berapa? Kita mau jadikan penyebutnya 12 semua. 3 kali berapa yang hasilnya 12? Kita kalikan 4. Sini 12. Kemudian di atas juga dikali 12. Dikali 4. Jadi di sini 8. Kemudian 1/6. 6 kali berapa yang hasilnya 12? Kali 2, di sini juga dikali 2. Berapa? Di sini 12 juga. Di sini berarti 2. 3 kali berapa yang hasilnya 12? Ya, 4 kali berapa yang hasilnya 12? Dikali 3, kemudian di sini dikali, di atasnya juga dikali 3 ya. Berarti 9/12. Sekarang kita urutkan dari yang paling kecil misalnya. Kalau penyebutnya sama, maka untuk mencari yang paling kecil, kita cari pembilang yang paling kecil. Mana pembilang yang paling kecil? Yang paling kecil pembilangnya adalah 2. Berarti ini yang pertama. Kemudian yang kedua pembilang yang paling kecil adalah 6. Berarti ini yang kedua. Kemudian pembilang yang paling kecil ketiga adalah 8. Berarti ini ketiga. Pembilang yang paling kecil terakhir adalah 9. Nah, berarti kalau kita urutkan 1/6 paling kecil, kemudian 1/2
1/2 maksudnya, mohon maaf, 1/2, kemudian 2/3, dan yang terakhir adalah 3/4. Seperti itu. Nah, sekarang Ustadz kasih contoh lagi. Misalnya yang beda ya, yang beda penyebut dan pembilangnya. Misalnya 2/3, 1/4, 5/6, 7/12. Ini kita mau urutkan dari pecahan yang paling kecil ke paling besar. Nah, kita lihat nih ya, kita boleh menyamakan pembilangnya sama atau kita mau menyamakan penyebutnya yang sama ya. Kalau saya lihat dalam kasus ini enak disamakan penyebutnya ya, penyebutnya disamakan. Berapa penyebutnya? Kalau di sini nah, ada 3, 4, 6 sama 12. Kita cari aja KPK-nya. KPK-nya adalah 12. Nah, 3 kali berapa supaya hasilnya jadi 12? Dikali 4. Berarti di sini 3 kali 4 12, berarti 2 dikali 4 juga dikali 4, berarti 8. Kemudian 4 kali berapa yang hasilnya 12? Dikali 3, di atas penyebutnya juga dikali 3. Berarti mohon maaf terhapus. Saya ulangin ya. 2/3, 1/4, 5/6 sama 7/12 ya. Kita samakan penyebutnya dengan 12 ya. Tadi kita sudah coba samakan. Berarti ini dikali 4. Berarti di atas juga dikali 4. Berarti 8/12, dikali 4 berarti 16. Mohon maaf, dikali 3 maksud Ustaz ya. Karena kita jadikan 12. 12. Di sini juga harus dikali 3. Berarti 3/12. 6 kali berapa hasilnya harus jadi 12 dikali 2. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Ini juga di atas dikali 2, berarti 10. Ya. Kemudian 12 kali berapa yang hasilnya 12? Ya, cukup dikali 1 saja atau tetap ya. Jadi 7/12. Sekarang kita urutkan. Karena penyebutnya sudah sama, ini sudah sama semua, tinggal kita urutkan. Kalau misal diurutkan paling kecil, maka kita cari pembilang yang paling kecil. Pembilang yang paling kecil itu pertama adalah 3/12, berarti 1/4 yang pertama. Kemudian yang mana? 7/12, berarti sini yang kedua. Kemudian yang mana? 8/12, berarti 2/3, ini yang ketiga ya. Kemudian 10/12. Berarti 5/6 yang keempat. Kalau kita urutkan, berarti yang pertama itu adalah 1/4, kemudian 7/2, kemudian 7/12, kemudian 2/3, dan yang terakhir adalah 5/6. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini mengurutkan pecahan biasa. Tadi dari awal, yang pertama adalah menentukan pecahan senilai, kemudian menyederhanakan pecahan, dan yang terakhir adalah mengurutkan pecahan. Insyaallah nanti pekan depan kita akan daring, kita akan membahas tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Demikian dari Ustaz. Nanti kalau ada ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau boleh langsung japri ke WA Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian dari Ustaz, kita tutup dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.